Nanti closing statement 5 menit untuk Uti, 5 menit untuk Bang Yusuf. Berarti kan 20 menit. Materi untuk yang masuk ke materi itu 1 jam. 30 menit Uti, 30 menit Bang Yusuf. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa pakai ayat, karena ini untuk pembelajaran masing-masing saudara-saudara kita dari Kristen maupun saudara-saudara kita dari Islam. Yang kami minta di sini jangan ada penghujatan, kata-kata kotor yang tidak semestinya dilontarkan. Ya, itu aja pesan saya. Sekarang ini mau kita buka ya, sudah mengerti semua ya Bang Yusuf. Tolong yang lain di mute, yang lain dengan kesadaran sendiri di mute semuanya ya. Kita adil, nggak ada yang keroyokan. Jadi ini antara Bang Yusuf dengan Uti Wetimena. Nah, ini mulai saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku Muslim maupun saudara-saudaraku Kristen, saya mohon untuk saudara-saudaraku Muslim, sebelum saya buka diskusi ini, kami mohon supaya saya minta kerelaan hati Anda untuk membacakan surat Al-Fatihah. Pertama, untuk pengurus Zoom ini sekarang ini kesusahan, neneknya meninggal dunia, sudah menghadap. Untuk itu marilah kita membacakan neneknya Bang Talib, agar supaya kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita bersama berdoa Al-Fatihah, kita mulai. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Terima kasih saudara-saudaraku, dengan adanya bacaan kita, moga-moga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginjak kepada diskusi ini. Sebelum saya buka, saya bacakan Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi rohli sodri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah? Terima kasih kepada kedua narasumber. Monggo dari Anda. Ya, waktunya, timernya boleh dilihat, boleh saya lihat, diunjukin waktunya aja. Bodoh, hilang suaranya. Suara Pak Wong Bodoh hilang. Cek. Dulu. Monggo, silahkan. Coba dari Ibu Uti dulu aja kalau gitu. Dari Pak ini aja dulu. Dari timer siap. Oke, timernya dimunculin. Timer tolong dimunculin, Bang. 5 menit. Cek. Timernya tolong dimunculin. Halo, saudara-saudaraku. Siapa tadi yang timer lagi? Pak Munir. Ya, kalau bisa yang lainnya, soalnya ada bos, soalnya dia kerja, soalnya nggak enak. Kalau ada yang lainnya Bang ya. Siapa ini? Bisa ini. Bang Kian Santang bisa nggak?
Kang Kian Santang. Kang? Ya. Bisa bantu timer, Timer saya nggak bisa, harus masuk perangkat satu lagi. Saya di laptop. Biasa Pak MDM, Pak Tolim? Lagi berhalangan itu orang, neneknya lagi meninggal dunia beliau. Oh gini aja Bu Uti sama Bang Yusuf. Biar timernya saya timer manual aja. Kalau misalkan saya stop, pasti itu waktu habis. Kita berlaku adil aja di sini. Tapi kalau nggak percaya, Pak Yusuf sama Bu Uti sambil lihat aja. Ini kan 5 menit. Biar saya ini aja manual. Kalau Enggak, gitu nanti repotnya kalau nggak ada timer yang menemukan itu Bang. Begitu. Repot nanti kalau lagi Di perangkat satunya saya timernya. Bang Ferry, Panggil temennya Bu Uti aja kali Bu Uti. Panggil temen Bu Uti. Ya sudah saja, nggak apa-apa. Saya lihat di ini ya. Saya lihat di ini aja, di saya punya live. Bentar, saya bikin timer, nggak apa-apa. Iya, bikin timer lah. Vio di kamar mandi. Aku download dulu ya. Itu ada suara itu, suara headsetnya di itu. Iya, suara nafasnya. Nafasnya kentar. siapa yang bisa? Udah, nggak apa-apa, biar saya sendiri yang. Nah, itu dia. Gitu. Oh ya, berarti gitu aja Bang, 5 menit dulu. Bang Yusuf, aku bisa, cuman aku nggak bersuara ya, nggak apa-apa ya. Cuman Iya, no problem lah. Nggak apa-apa. lagi sambil kerja. Oh nggak apa-apa ya, oke. Gini aja, Pak Munir timer, saya ininya moderatornya. Oh gitu. Oke. Oke lah. Jadi gini, nanti 5 menit itu kan untuk pembukaan. 5 menit itu setelah punya Uti atau punya Bang Yusuf habis. Iya Pak, udah ya. Udah kita mulai aja. 30 menit seperti timernya Bang Yusuf ini. Kalau orang yang satu berbicara, berarti timer yang satu dimatikan. Kalau yang satu berbicara, timer satunya dimatikan. Jadi biar adil gitu. Ya. Yang jadi Munir, moderator Bang Kian Santang ya. Ya, monggo dah. Oke, Tapi silakan. itu Saya timernya tempe. harus ini ya, timernya harus lihat yang bicara ya. Oke. Iya. Kalau 5 menit, Bang Kian, kalau yang 5 menit ini sampai menghabiskan. Ya sudahlah, kita sudah live dari tadi. Orang cuma dengar ini aturan dari tadi. Udah 6 menit berlalu. Silakan Ibu Uti duluan. Bentar ini Berapa timer menit, Bang? belum muncul. 5 menit. Berapa menit? 5 menit buat saya. Ya silakan Bu Uti jalan. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman, pada sore hari ini saya dengan Ustadz Yusuf ya, seorang ustadz dari tetangga kita yang tetangga sebelah. Saya ingin berdialog dengan Pak Ustadz. Adapun topik yang ingin kita bicarakan hari ini adalah siapa sebenarnya yang menyamakan dirinya dengan Tuhan gitu kan. Karena apa yang tertulis di dalam Alkitab ketika Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa gitu kan. Lalu Yesus juga mengatakan ya di dalam Yohanes 14 ayat 6 gitu kan, barang siapa tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku gitu kan. Lalu Yesus juga mengatakan banyak sekali ya di dalam Yohanes ya. Dia mengatakan barang siapa mengikuti firmanku, dia telah mengikuti firman Bapa gitu kan. Lalu barang siapa taat ya kepadaku gitu kan, ya telah mengikuti Bapa gitu. Lalu ending dari itu semua Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu ya kan, itu di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu ya.
Jadi apa yang dilakukan oleh Bapa, apa yang dikerjakan oleh Bapa, Yohanes 5 gitu kan, ayatnya yang ke-19, 19-20 itu kan. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak gitu kan. Apa yang diperbuat Bapa itu diperbuat anak gitu kan. Nah, tetapi kenapa bisa begitu? Ya karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ya, karena Bapa itu tinggal di dalam diri Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, yang menariknya teman-teman, saya melihat perkataan ini sama persis juga dikatakan oleh Nabi Muhammad gitu ya. Dia mengatakan bahwa barang siapa taat kepada Rasul ya taat kepada Allah. Dia begitu kan. Barang siapa mengikuti Rasul mengikuti Allah. Tetapi yang menarik, satu hal yang menarik teman-teman ya, ada di dalam sini saya buka dulu ya ayatnya. Boleh dibuka Pak, kalau buka ayat sebentar ya. Ya, di dalam Al-Ahzab 36. Tolong dibuka yang itu Al-Ahzab 36. Al-Ahzab 36 enggak bisa dibuka ya? Tolong dibantu. Ya, jangan di ya. Al-Ahzab 36. Dulu timernya mati kalau screen. Ya. Tolong Al-Ahzab 36. Bang Yusuf boleh dibantu screen? Ya, lagi saya carikan ayatnya sebentar ya. Oke. Silakan Ibu. Ya, di dalam Al-Ahzab 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki ya, pantas atau patut di sini terusnya patut ya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Nah itu dia. Ini ayat menarik sekali ya, kata-kata telah menetapkan suatu ketetapan. Ya, akan ada bagi mereka pilihan ya, bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Yang menarik di sini adalah di dalam Alkitab, teman-teman, yang menetapkan itu cuma Tuhan ya. Segala hukum-hukum, segala kuasa, segala apalagi ya perintah, segala ini yang menetapkannya Tuhan, karena di dalam kitab kita ya, Musa di dalam Imamat 10. Coba tolong dibaca. Musa di dalam Imamat 10 ayat 11 jelas kita membacakan bahwa Musa itu hanyalah yang sebagai perantara yang menyampaikan ketetapan itu. Dia tidak punya kuasa sama sekali untuk menetapkan satu ketetapan ya. Makanya saya berpikir, oh apa ini dia menyamakan dirinya dengan Tuhan ya, karena ketetapan-ketetapan itu hanyalah Tuhan yang berdaulat gitu. Daulat itu. Nah, Imamat 10 saya coba bacakan. Timernya mana ini? Timernya. Nih ya, saya bacakan ya. Ya udah saya bacakan aja deh. Susah lama. Saya paling males nunggu-nunggu buka-buka gitu, ngabisin waktu. Yang jelas kalau mau dilihat ini ada di Imamat 10. Saya bukakan ya. Enggak apa-apa, Ibu sebut aja saya. Ya, Imamat 10 ayat 11. Saya jangan dibilang saya nggak berdalil, jangan asumsi, kagak, semua saya pakai ini. Cuma saya males aja bacanya lama gitu. Makan waktu gitu kan. Imamat 10 dikatakan di sini ya. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa dengan perantaraan Musa. Nah itu ya, itu perbedaannya ya. Musa hanya merupakan seorang perantara, dia bukanlah penentu atau yang memberikan ketetapan ya. Lalu itu ketetapan itu diajarkan kepada orang Israel. Sama sekali tidak ada kemuliaan Musa masuk di dalam urusan ketika Tuhan menetapkan satu hukum. Ya, silakan. Waktu habis. Ya. Oke, berarti ini giliran saya, Pak Moderator ya. Kita langsung aja, biar cepat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dalam penjelasan saya Ibu Uti mengerti gitu. Silakan Pak Moderator ditampilkan aja waktunya biar kita menjunjung keadilan gitu. Di sini Ibu Uti membawa tema yang mana mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyamakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hal ini sebenarnya saya paham gitu untuk membenarkan ajaran Ibu Uti yang mana menurut ajaran Ibu Uti bahwa Tuhan itu menjadi manusia.
lalu dikomparasikan ke dalam agama Islam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allah itu sendiri. Hal ini menurut saya adalah suatu hal yang tidak mungkin ya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 atau 144 saya lupa. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Rasul di sini adalah seorang utusan gitu. Seorang utusan, dia tidak lebih atau tidak bisa menjadi seseorang yang mengutus. Artinya utusan berbeda dengan pengutusnya. Hal ini tidak mungkin sama. Sama halnya ketika manusia menciptakan sebuah meja, lalu manusia tersebut adalah meja, itu nggak mungkin gitu. Nah, jadi kita pakai logika seperti itu. Dan banyak ayat lain dan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu hanyalah manusia biasa. Dia bukanlah Tuhan Maha Pencipta. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kok di dalam Quran surah seperti yang saya katakan tadi ya Ibu ya. Terus di dalam Quran surah Muhammad juga ada dua di ayat 2 gitu. Mohon maaf. Di ayat 2 itu mengatakan bahwa Rasulullah itu menerima wahyu untuk disampaikan, dan wahyu itu adalah wahyu yang benar. Artinya seseorang yang menerima wahyu untuk disampaikan itu adalah seorang utusan. Sekali lagi saya ingatkan kepada Ibu Uti, utusan itu bukanlah pengutus gitu. Berbeda dengan doktrin Ibu Uti. Bapak bisa jadi anak, anak bisa jadi bapak. Pengutus bisa jadi yang diutus, diutus bisa jadi pengutus. Nah, ini adalah logika yang terbolak-balik gitu Ibu Uti. Jadi tidak ada satupun di dalam ajaran agama Islam yang menyetarakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setara dengan apapun. Apalagi Nabi Muhammad setara dengan Allah. Itu hal yang tidak mungkin gitu. Karena di dalam Quran surah Al-Ikhlas juga di ayat 4, di situ qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan apapun. Itu adalah Allah. Jadi tidak mungkin dia setara dengan Rasulullah, sebagaimana yang Ibu Uti katakan gitu. Terus di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Artinya itu Allah tidak mungkin sama dengan Nabi Muhammad. Lalu Ibu membawa di Quran surah ayat berapa Ibu? Tidak menyebutkan ayat tadi ya, tapi ada satu ayat yang Ibu tunjukkan di Al-Ahzab ayat 36. Yang mana di situ di Al-Ahzab itu mempunyai asbabun nuzul gitu Ibu. Itu ada ceritanya ayat tersebut. Nah, jadi menceritakan tentang apa? Diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang sahih, yang bersumber dari Qatadah, bahwa Nabi Muhammad melamar Zainab. Itu cerita tentang Nabi Muhammad melamar Zainab. Itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah dengan Nabi itu sama? Berbeda Ibu. Jadi Rasulullah hanya penyampai firman. Hal itu pun juga ada tertera di kitab Ibu sebenarnya. Di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Artinya di sini Yesus hanya menerima firman, bukan menjadi firman. Jadi tidak sama orang yang menerima firman sama yang berfirman. Jadi harus dipahami itu Ibu. Logika kita memakai kan, kalau Ibu membuat meja, Ibu tidak mungkin menjadi meja gitu. Atau apakah Ibu mau menjadi meja? Ngapain? Ibu bisa gerak, bisa jalan ke sana kemari, bisa ngomong. Sedangkan meja nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Apakah Ibu pengen jadi meja? Begitu juga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mungkin dan tidak mau menjadi makhluk yang rendah seperti ciptaannya. Jadi sekian dari saya, silakan. Ya, jadi sekarang waktunya dikasih ya 40 berapa menit? 30 menit ya. 30 aja Ibu. Ya. Ya, jadi memang kalau saya melihat ya, Muslim memang mereka mempraktekkan tetapi menyangkalinya ya, semuanya ya mereka mempraktekkan tetapi selalu menyangkalinya apa yang telah terjadi gitu ya. Yang saya katakan tadi ya, yang saya berjelas mengatakan yang menetapkan suatu ketetapan, mau dibilang itu masalah Zainab ke apa ke, manusia tidak punya ketetapan Tuhan.
Dan saya sudah kasih ayatnya tadi ya, bahwa Musa sama sekali tidak punya daulat untuk menetapkan ketetapan Tuhan ya. Adapun Yesus ya, ini adalah di dalam Ulangan 6 ayat 4 ya. Coba kita baca ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa ya. Ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Elohim kepada umat Israel dan disampaikan oleh Nabi Musa gitu kan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu ya, seperti itu ya. Nah itu dia, itu adalah ketetapan ya. Dan Nabi Musa sama sekali tidak turut bersama-sama menetapkan hukum kasih kepada Elohim itu bersama-sama dengan bangsa Israel. Dia hanya menyampaikan. Tetapi Yesus yang mengatakan, barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Yesus banyak sekali memberikan hukum-hukum baru, menetapkan hukum-hukum baru, karena dia adalah sama dan setara dengan Bapa, dan dia adalah Tuhan, dan dia datang dan keluar dari Bapa, dan dia adalah firman-Nya Bapa. Ya, kalau saya pikir ini ayat ini sepertinya Rasul Muhammad tidak tahu ya kedudukannya gitu ya, kalau memang dia bukan ini ya. Karena yang menetapkan itu adalah Tuhan sendiri ya. Lalu Yesus di dalam Markus 29 ayat 12 itu kalau tidak salah dia mengatakan, dan hukum yang kedua ya kan, ketika dia diminta untuk membacakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua artinya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah ketetapan yang berani ditambahkan begitu saja oleh Yesus. Karena apa? Karena dia mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa ya kan. Ya, lalu dia mengatakan juga bahwa ya di sini ya, sebentar ayat saya tulis ya ayatnya, nanti dikiranya saya enggak ini ya. Yesus dia sama dengan Bapa ya. Nah, tetapi ayat ini ya. Ibu lihat waktu Ibu, itu waktunya berjalan terus. Kalau Ibu ngomong stop, baru di stop waktunya. Oh iya. Ya, dia mengatakan ya, aku datang dan keluar dari Bapa ya. Mika ini di dalam Yohanes 13 ayat 3 gitu kan, di dalam Yohanes 16 ayat 26. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 13 tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah itu dia, Yesus berhak menetapkan ketetapan Tuhan karena Dia adalah firman-Nya Bapa. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Muhammad mengatakan ketika Allah telah dikatakan ini ya, dia mengatakan ya, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan ya, suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, nah itu kan, Allah dan Rasul-Nya, bagaimana bisa Muhammad memberikan ketetapan juga, sedangkan dia sendiri mengatakan bahwa dia hanyalah, tadi dia mengaku hanyalah sebagai pemberi peringatan yang nyata. Bisakah seorang pemberi peringatan menentukan ketetapan Tuhan? Itu saja ya, terima kasih. Oke, di stop dulu waktu Ibu Uti. Oke, saya tanggapi ya, Ibu Uti ya. Ibu membawa ayat, salah satunya Al-Ahzab ayat 36. Yang dimaksud ketetapan itu adalah ketetapan apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Ya Ibu ya, bukan berarti Rasulullah itu menetapkan sesuatu atas hawa nafsu dia sendiri atau kehendak dia sendiri. Ibu perlu pahami, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah menyampaikan wahyu yang didatangkan dari Allah. Itulah sebuah ketetapan. Nah, ketika ketetapan itu disampaikan Rasulullah, barang siapa yang melanggar ketetapan tersebut, maka dia telah mendurhakai Allah serta Rasul-Nya. Jadi, di sini sudah jelas berbeda. Orang yang menerima wahyu dan yang mewahyukan. Jadi tidak bisa dibilang sama, begitu Ibu. Kalau kita lihat, ada ayat lain mengatakan seperti ayat tersebut, Ibu. Contoh di mana? Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59. Ketika Ibu Uti memaksakan, biar saya kasih contoh, tutorial dikit. Mohon maaf, ini co-host dibuka dong share screen-nya. Saya mau share screen. Nggak bisa, saya juga bukan co-host. Oke, di dalam Quran, surah An-Nisa, biar saya kasih paham Ibu ini. Ayat 59.
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi di sini ada 3 oknum yang disebutkan di ayat ini, Ibu. Pertama, ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Ketika Ibu memaksakan bahwa Allah dengan Rasulullah itu sama, terus Presiden Jokowi yang memimpin Indonesia, apakah Tuhan juga gitu, Ibu? Menurut ayat ini berbeda lah. Di situ tertulis dengan wa ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan di antara kamu. Kita tahu di Indonesia ini pemegang kekuasaannya adalah presiden dan Bapak Jokowi namanya gitu. Ketika Ibu memaksakan Allah dengan Rasul itu sama, berarti Jokowi Tuhan juga dong menurut ayat ini. Nah, jadi nggak mungkin bahwa Pak Jokowi yang presiden itu adalah Tuhan semesta alam, Ibu. Berbeda gitu. Jadi Nabi Muhammad itu wama Muhammadun illa rasul. Dia hanyalah seorang utusan. Rasul itu apa sih? Utusan gitu, Ibu. Lalu menanggapi ayat yang Ibu katakan bahwa Yesus mengatakan katanya dia sama dengan Bapa. Begini, Ibu, kalau kita lihat di Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Udah berbeda itu, yang mengutus dengan yang diutus. Oknum yang berbeda. Kalau kita pun melihat perjanjian lama, banyak ayat, Ibu, mengatakan Allah itu bukan manusia. Ya. Contoh di dalam Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal. Lah, banyak lagi di dalam Hosea 11 nomor 9. Allah bukanlah manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Lalu Ibu memaksakan dengan apa yang Ibu katakan, memakai perjanjian baru, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Sama gitu. Lalu Ibu doktrin umat Islam menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep yang berbeda gitu, Ibu. Nah, kalau kita lihat juga pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Lalu tiba-tiba datang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Berarti ini sudah menentang apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa rupanya pun tidak dapat kau lihat, kata Yesus. Yesus itu terlihat, Ibu. Coba kalau kita buka juga di dalam Keluaran 33 nomor 20. Nah, barang siapa yang melihat Allah, di situ lagi firman-Nya katanya. Siapa yang melihat Allah, maka dia akan mati. Lah, Yesus dapat dilihat. Dia menetes sama ibunya. Lalu tentara Romawi menyeret-nyeretnya. Tentara Romawi nggak mati gitu. Berarti Yesus bukanlah Tuhan gitu, bukanlah Allah itu sendiri. Makanya saya bilang kepada Ibu di awal tadi, bedakan pengutus dengan yang diutus. Sebagaimana kami umat Islam membedakan yang mana pengutus, yang mana diutus. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Ibu memaksakan, maka tertabraklah di dalam Quran ayat An-Nisa ayat 59 tersebut gitu. Kalau pemegang kekuasaan adalah Allah itu sendiri juga di ayat itu berarti. Jadi atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika ketiga-tiganya sama, kita harus nyembah Presiden Jokowi hari ini, Ibu. Ya gitu ya. Oke, cukup bagi saya. Silakan, Ibu. Ya, Presiden Jokowi dia menetapkan satu ketetapan dan rakyatnya sama sekali hanya menerima ketetapan, ya, menerima keputusan-keputusan, menerima undang-undang yang sudah ditetapkan, ya, tidak sama dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama dengan Allah menetapkan satu ketetapan. Itu loh, Bapak memberikan analogi yang justru Bapak sendiri menjatuhkan Bapak sendiri, ya. Pertanyaan saya, ya, utusan yang mana, ya, Allah Nabi Muhammad
hanya mengaku bahwa dia adalah utusan. Utusan mana yang sama-sama memberikan ketetapan, yang menetapkan ketetapan ilahi, ya. Utusan yang olehnya kalau tidak mengaku dia adalah sebagai rasul, Anda tidak bisa menjadi muslim, gitu kan. Lalu utusan, ya, yang di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa hanya saksinya adalah, dan saksinya itu hanyalah Allah, ya, Allah dan Nabi Muhammad, ya, hanya berdua itu, ya, yang menjadi saksi. Cukuplah yang menjadi saksi antara aku dengan dikau, gitu kan, dikatakan di situ, ya, hanyalah Allah dan Muhammad, ya. Lalu utusan mana yang dimana Tuhannya sendiri memuji-muji, ya kan, bahkan seluruh antero jagat raya ini memuji-muji utusan itu, ya. Lalu seluruhnya memuji-muji, lalu malaikat pun ikut memuji-muji, lalu Muhammad sendiri juga memuji-muji, ya. Di dalam sholawat Nabi jelas dikatakan bahwa Anda memuji-muji, malaikat memuji-muji, dan Allah pun memuji-muji. Lalu Nabi Muhammad pun kembali memuji-muji, gitu, ya. Itu dia, ya. Jadi kalau saya boleh lah, kalau saya mengatakan ini sama kedudukannya, karena utusan itu sama sekali dia tidak boleh mengambil kemuliaan dari Tuhannya, ya. Tetapi di dalam Al-Qur'an, ya, utusan bagi Muhammad adalah utusan yang beda, ya, hampir sama dengan utusan di dalam Yesus Kristus. Ya, karena apa? Di dalam QS 8 ayat 1 juga, ya, harta rampasan adalah milik Allah dan Rasul. Nah, coba Anda bayangkan, Allah memiliki harta rampasan dan miliknya juga adalah Rasul. Ya, lalu dikatakan juga apalagi, ya? Lalu dikatakan juga, ya, berdoa kepada Muhammad, ya, di dalam saya ini, ya. Di dalam 100, sebentar saya tulis dulu, ya, saya buka dulu, ya. Ada ini juga saya pernah baca itu, ya. Ada berdoa kepada Muhammad. Nah, ini bagaimana ini, ya? Tolong dijawab saya, ya. Di dalam sebentar, ya, sebentar saya buka, ya. Ya. Nah, ini dia, ya. Di situ di dalam, ya, ini, ya. Anas Malik di dalam ini bahasa Inggris, ya, tetapi dalam bahasa Inggris Sunan Nasai 1297. Tolong dibuka kalau itu, ya. Dalam Sunnahcom, ya, bahasa Inggrisnya, ya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah berkata, barang siapa yang sholat kepadaku 1 kali, ya, Allah akan mengirimkan sholat kepadanya 10 kali lipatnya, dan akan menghapus 10 dosa darinya, dan akan mengangkatnya 10 kali lipat derajat dalam statusnya. Nah, itu menghapus dosa. Nah, ini kan kalau saya bilang bolehlah karena ini sama, ya, sama seperti Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah, ya. Di dalam Galatia, saya selalu lupa ini, ya, Galatia 2 ayat 7, ya, ini saya akan bacakan, ya. Yesus memang dia setara dengan Bapa sehingga dia berhak menetapkan ketentuan Bapa, ya. Lalu dia juga setara dengan Bapa sehingga dia berhak memberikan hidup yang kekal, ya kan. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan, ya, barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, nah, ya kan, akan mendapatkan, ya, sama persis kalau saya bilang, sama persis, ya. Bahkan Allah berdoa kepada Nabi dan Nabi berdoa kepada Allah, ya. Lalu Allah juga nah, ini satu lagi, Allah juga bersumpah demi Nabi. Nabi bersumpah dengan Allah. Nah, bagaimana mungkin ini, ya? Nabi bersumpah dengan Allah. Bahkan satu hal yang pertanyaan saya, bisakah Bapak Yusuf, ya, menjadi muslim tanpa menerima Muhammad sebagai rasul? Nah, itu pertanyaannya. Silakan jawab. Oke, saya tanggapi. Silakan dimatikan dulu milik Ibu. Ibu Uti, tadi sebenarnya banyak, ya, yang disampaikan Ibu Uti. Terus di dalam hadis An-Nasai, tapi Ibu lupa dengan hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu memuliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam. Artinya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, takut dituhankan, gitu. Makanya sampai sekarang fotonya pun tidak kami gambar, gitu, Ibu. Karena apa? Karena takutnya dikuduskan, gitu, sehingga menjadi tersesat orang. Lalu Ibu tadi mengatakan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 1. Nah, di situ Allah serta Rasulnya mempunyai bagian jatah rampasan perang, gitu. Gitu, ya, Ibu, ya. Itu hal yang sama yang dikatakan di kitab Ibu, gitu. Di kitab Ibu Allah juga punya jatah
Nah, terus jatahnya itu perempuan perawan. Kalau janda, anak-anak, atau orang tua, laki-laki, itu dibunuh habis semua. Jatah Allah di dalam kitab Ibu, itu adalah wanita-wanita perawan gitu Ibu. Buat apa itu? Tuhannya Ibu minta wanita perawan. Kurang tahu juga saya gitu ya Ibu, ya buat apa itu wanita perawan. Mungkin Ibu bisa jawab itu. Kenapa Tuhannya Ibu menyuruh meminta harta rampasan perang itu menyisakan wanita-wanita yang perawan. Nah, sebenarnya hal ini mudah, Ibu. Terus tadi Ibu membahas masalah Presiden Jokowi juga. Nah, Ibu lupa bahwa di atas Presiden itu ada MPR. Artinya, Presiden Jokowi membuat sebuah ketetapan keputusan harus disetujui MPR gitu. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya Ibu ya, bukan penguasa yang absolut, yang total gitu, membuat sebuah ketetapan. Enggak. Nah, Rasulullah SAW sudah ditetapkan Allah, dia tidak bisa mengubah. Itu bedanya. Makanya di dalam Quran surah An-Nisa tersebut, kata saya, kalau mereka itu disetarakan, hari ini kita bakal nyembah Pak Jokowi juga. Nah, jadi seperti itu Ibu. Ibu harus paham. Sesuatu yang diutus bukanlah pengutus. Ibu memaksakan doktrinnya Ibu terhadap Islam bahwa Nabi Muhammad itu sama dengan Allah, pada faktanya mereka berbeda. Ada di dalam sebuah hadis, saya tampilkan aja ya hadisnya mungkin. Saya tampilkan dulu hadisnya. Waduh, ini gara-gara timer tadi. Nah, di sini Ibu, Rasul Allah itu adalah manusia biasa. Nih, mumpung ada datanya nih. Mana tadi? Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hari kiamat, sedangkan beliau adalah Sayyid. Sayyid itu hanya gelar kepada manusia, ya Ibu ya. Tidak gelar kepada Tuhan. Nggak ada Allah Subhanahu Wa Taala gelarnya Sayyid. Nggak ada. Baik di dunia maupun di akhirat. Sampai ke akhirat Rasulullah itu tetaplah manusia gitu. Banyak contoh nabi-nabi semuanya utusan Allah tidaklah sama juga. Seperti nabi-nabi terdahulu, Adam, Nuh, Idris, Zulkifli, Soleh, dan yang lainnya, Isa, Musa. Nggak ada tuh mereka menyetarakan sama dengan Allah. Apalagi Nabi Isa di dalam Al-Quran. Ditanya Allah saja, apakah kamu menyetarakan atau mengabarkan kepada orang-orang bahwa ada sembahlah Isa dengan ibunya gitu. Dia menjawab apa? Maha suci engkau, katanya Ibu. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Nabi Isa pun tidak berani menyamakan dirinya kepada Allah. Lalu Ibu mengatakan dengan alasan aku dan Bapak adalah satu gitu. Satu apa Ibu? Satu RT, satu warga, satu ajaran atau gimana gitu. Lah tadi Ibu tidak mempunyai bantahan terhadap apa yang saya katakan. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, Allah itu tidak dapat dilihat rupanya, kata Yesus. Tetapi Ibu menyamakan Yesus itu adalah Allah. Yesus bisa dilihat Ibu di seret tentara Romawi dia. Udah pasti Yesus bukan Allah. Dia tidak setara dengan Allah. Nah, jadi seperti itu ya Ibu. Terus saya minta jawaban atas framingnya Ibu. Tuhannya Ibu itu meminta jatah bagian perang gitu yang disisakan adalah wanita perawan. Itu buat apa wanita perawannya Ibu? Silakan. Ya, terima kasih pada waktu saya. Ibu, ya. Silakan. Mau cari Google dulu atau gimana itu Ibu? Maaf, saya mute tadi banyak anjing gonggong. Ya, waktu saya berapa ya? Waktu saya berapa? Ya, waktu saya tolong dilihat. Ya, ini apa sih Godit? Ya, jadi Pak Yusuf tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang paling krusial ya. Bisakah Anda menjadi Muslim tanpa menerima Rasul sebagai Nabi? Ya, bisakah Anda menjadi Muslim tanpa menerima Allah sebagai Tuhan dan menerima Muhammad sebagai Rasul? Ya, karena dua-duanya itu dibolak-balik, dipisah-pisahin tidak bisa karena menyatu ya. Karena
Tadi jelas saya mengatakan bahwa pemberi ketetapan adalah Tuhan, Allah dan Rasul. Ya, lalu yang menjalankan ketetapan adalah Allah dan Rasul. Ya, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Ya, bahkan Allah memuji-muji Rasul dan Rasul memuji-muji Muhammad. Bolak-balik. Bahkan Allah mengatakan saksinya adalah antara Allah dan Rasul sendiri, ya. Bahkan harta rampasan yang harus dipersembahkan karena kejayaan perang itu adalah milik Allah, ya. Allah lah yang memberikan kejayaan perang, ya, kemenangan-kemenangan. Lalu harta rampasan adalah milik Allah, tetapi bukan cuma milik Allah, tetapi milik Rasul, ya. Jadi ya setara, ya. Rasul juga memberikan kemenangan atas Rasulullah yang memberikan kemenangan atas yang diberikan itu, ya, gitu kan, memberikan kemenangan-kemenangan. Lalu kata Bapak bahwa Nabi Muhammad dia hanyalah seorang Rasul, tetapi Al-Quran sendiri mencatat di dalam Sahih Muslim berapa tuh, ya, saya ambil, ya, bahwa Nabi begitu dipuji-puji, ya. Karena apa? Karena Nabi dikatakan bahkan batu pun memuji-muji, ya, memuji-muji Nabi. Bahkan ini perkataan dari Nabi sendiri, ya, batu pun memuji-muji dia. Nah, kalau di tempat kami batu-batu memuji, ya, alam raya memuji, ya, semua alam semesta memuji Tuhannya. Tetapi ini batu memuji Nabi, gitu kan. Nah, Bapak tidak bisa jawab pertanyaan saya. Satu lagi bahwa Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah, dan Allah pun berdoa kepada Muhammad. Nah, itu dia, ya. Jadi bolak-balik. Bolehkah saya mengatakan bahwa sebetulnya Nabi Muhammad pun setara dengan Tuhannya, walaupun Muslim menyangkalinya, tetapi fakta telah menunjukkannya. Ketika Pak Yusuf tidak bisa menyatakan kepada saya bahwa bagaimana, apakah Anda bisa menjadi Muslim tanpa harus mengakui Muhammad sebagai Rasul, gitu kan. Nah, lalu yang disebut utusan buat Yesus memang mengaku utusan, sama seperti Nabi Muhammad mengaku utusan, tetapi Yesus mengaku utusan yang datang dan keluar dari Bapa, utusan yang memberikan ketetapan ilahi, sama seperti Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa dia juga adalah utusan, tetapi dia juga pemberi ketetapan ilahi, ya kan. Lalu Yesus adalah utusan, ya, utusan di mana orang-orang memberikan persembahan kepada Elohim, dan orang-orang kami sekarang juga memberikan persembahan, ya, kami ada persembahan kepada Yesus Kristus. Nah, sama juga, ya, sama juga dengan Allah, ya. Allah memiliki, ya, persembahan harta rampasan, dan itu harta rampasan juga adalah milik Muhammad, ya, gitu kan. Lalu malaikat memuji-muji. Nah, bedanya adalah malaikat memuji-muji Tuhan, ya, memuji-muji Elohim, dan kami memuji Yesus. Nah, dan kalau di tempat Bapak, umatnya memuji-muji Nabi, dan Allah juga memuji-muji Muhammad, lalu malaikat pun memuji-muji Muhammad, ya. Tidak ada perbedaan sama sekali antara kedudukan Yesus dengan Elohim, tetapi masalahnya di sini Yesus dan Elohim adalah keluar dan datang daripada Bapa, ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 yang diambil oleh Pak Yusuf tadi juga mengatakan, ya, bahwa inilah hidup yang benar itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya. Dan, ya, dia potong-potong, ya, Pak Yusuf dia potong-potong, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di sini Yesus mengaku utusan, tetapi apa? Utusan yang memberikan hidup yang kekal. Nah, itu kan di dalam Yohanes 17 ayat 3, kedua orang ini, kedua oknum ini pemberi hidup yang kekal. Pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim, satu-satunya Allah yang benar, dan utusan Elohim, ya kan? Karena utusannya itu di dalam ayat yang kedua, dialah pemberi hidup yang kekal itu, ya. Dan di dalam ayatnya yang kelima, utusan itu dialah, ya. Sebelum dia datang sebagai utusan, ya, permuliakanlah aku padamu sendiri, ya kan? Yesus ada pada Bapa itu sendiri, di dalam hadirat dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusannya. Jadi jelas, ya, Yesus berani menyetarakan dirinya dengan Allah. Karena apa? Karena memang dia datang dan keluar dari Bapa. Beda maknanya, beda fungsinya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Saya melihat sama sekali dia melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Tetapi umatnya menyangkal bahwa dia adalah sama dengan Bapaknya, tetapi kedaulatannya sama, gitu kan. Bahkan Allah pun memuji-muji. Bisa Anda bayangkan, ini bukan masalah kecil, bukan masalah kecil, ya.
dalam satu hari Muslim memuji-muji Nabi berapa banyak ya. Dalam memuji-muji sekali 5 kali, satu orang dikali triliunan manusia, dan Allah pun memuji-muji, malaikat bala tentara di sorga pun memuji-muji. Bagi saya ini bukanlah kedudukan seorang utusan ya, karena utusan sama sekali dia tidak mendapatkan hak, dia tidak punya hak daripada pemilik pengutusnya ya. Seorang utusan dia tidak berhak, bahkan dia tidak berhak memiliki apa yang dimiliki oleh pengutusnya. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17, apa yang dimiliki oleh Bapa dimiliki oleh anak ya. Segala milikmu adalah milikku ya, tetapi ya segala harta rampasan adalah milik ini. Bahkan ketika Nabi menetapkan menikahi 4 orang, lalu di dalam Al-Ahzab 50 ya, Nabi memiliki keistimewaan seistimewanya ya, bahwa tidak ada kesempitan buat Nabi untuk menikahi siapapun. Nah itu kan, jadi bukannya saya tidak ada alasan gitu mengatakan seperti ini, tetapi memang kalau saya melihat kedudukannya hampir sama dengan Tuhan saya. Tetapi masalahnya Tuhan saya adalah benar-benar Tuhan ya kan, dia layak melakukan itu. Nah di dalam Tirmizi ya, di dalam Al-Tirmizi 485, Sunan An-Nasai 1296 ya kan, dikatakan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat kepadaku maka Allah akan salat kepadanya 10 kali. Nah itu kan luar biasa ya kan. Ya, itu saja. Pertanyaan saya, bisakah Pak Yusuf menjadi muslim tanpa menerima Muhammad sebagai rasulnya? Gitu. Ya, dijawab ini Pak, dijawab. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Uti. Ibu Uti tidak menjawab pertanyaan saya. Itu kenapa? Di kitabnya Ibu Uti jatah hasil rampasan perang wanita perawan. Itu Ibu Uti perlu dijawab lah. Buat apa Tuhannya Ibu Uti wanita perawan itu? Ibu. Ayatnya Bapak nggak kasih Pak pakai dalil. Saya nggak lain. Pakai dalil. Enak. Jangan kesurupan saya lain dulu, karena nggak pakai dalil. Ya. Oke. Sebentar. Nanti saya kasih ayatnya itu. Oke. Saya sangkali dulu apa yang dikatakan oleh Ibu ya. Biar kayak gini, biar saya tidak dianggap asumsi. Ini saya ada menampilkan sebuah share screen. Oke ya Ibu ya. Nah di situ hadisnya berbunyi ya Ibu, di dalam Bukhari nomor 3445. Saya langsung ke Indonesianya aja biar cepat. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Ibnu Maryam, artinya Isa. Sesungguhnya aku adalah hamba. Ya, di situ dikatakan sesungguhnya aku adalah hamba. Rasulullah mengaku hamba, bukan Tuhan, Ibu. Ya, maka katakan hamba Allah dan Rasulnya. Nah, jelas ya Ibu ya, Rasulullah sendiri tidak menyamakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita diperbolehkan Ibu bertawasul, itu namanya Ibu yang Ibu jabarkan itu. Ketika kita bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar doa kita itu diijabah oleh Allah gitu, agar mudah dikabulkan. Jadi jangan disamakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umat Islam sholat kepada Rasulullah, enggak. Itu artinya bertawasul. Nah jadi seperti itu. Sebagaimana Ibu berdoa dengan nama Yesus, itu tawasul namanya itu Ibu. Bukan meminta kepada Yesus, tapi dengan nama Yesus. Nah, kami kalau berdoa dengan nama Allah, lalu saya mengucapkan begini, Ibu, ibaratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu saya berdoa, doa selamat ibaratnya. Bukan berarti saya meminta kepada Nabi Muhammad. Saya meminta kepada Allah dengan bertawasul melalui Rasulullah gitu. Jadi jelas menampar ya itu ya Ibu, kasihan kali Ibu hadis tersebut. Rasulullah sendiri mengaku hamba, bukan Allah. Lalu Ibu membawa ayat yang lain, katanya Allah memuji-muji Nabi Muhammad. Wah itu saya tahu dasar ayat Ibu itu Al-Ahzab 59 Ibu ya. Silakan Ibu buka surah ke-33 ayat 59 biar saya ajarin Ibu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sekarang gini, ketika saya memuji Ibu,
Ibu saya puji-puji, Ibu Uti cantik. Apakah saya adalah Ibu Uti? Berbeda dong. Kan gitu, malaikat memuji Rasulullah, beda dong Rasulullah dengan malaikat. Allah dengan Rasulullah. Allah memuji Rasulullah. Beda dong berarti Allah dengan Rasulullah. Kan kayak gitu. Satu pertanyaan lagi atas yang ditanyakan Ibu. Apakah kita dapat menjadi Muslim ketika kita tidak menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibu, di dalam rukun Islam yang nomor 2 itu adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu ini salah tata bahasa sebenarnya. Muslim itu apa sih? Orang yang berserah diri. Nah, jadi seperti itu Muslim itu Ibu. Sekarang saya share screen lagi. Muslim ini sudah dipesankan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Itu sebelum Rasulullah itu ada loh Ibu. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dia mewasiatkan kepada anak-anaknya gitu. Dan Yakub, ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi muslim itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, ya Ibu ya. Belum ada zaman Nabi Muhammad itu. Nabi Ibrahim jauh dengan Nabi Muhammad. Jadi seperti itu Ibu. Jadi saya minta tolong kepada Ibu, itu jatah Tuhan Ibu, wanita-wanita perawan itu buat apa gitu. Nah, nanti ayatnya saya berikan, nggak apa-apa, dijawab aja dulu. Terus menjawab apa lagi ya? Semuanya udah sih saya rasa. Apa yang Ibu tuduhkan terhadap Islam semua terbantahkan gitu. Hanya Ibu saja yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Saya ulangi kembali ya Ibu ya. Di dalam bilangan 23 ayat 19 di situ dikatakan Allah bukanlah manusia. Di dalam Malaiki 3 nomor 6 Tuhan tidaklah berubah. Lah datang ucu-ucu Kristen lalu mengatakan Yesus itu adalah Allah, padahal Tuhan tidaklah berubah menurut perjanjian lama. Nah ini kan adalah sesuatu yang aneh gitu loh Ibu. Lalu Ibu mengatakan juga saya memotong-motong ayat. Saya lengkap loh Ibu. Mengatakan di Yohanes 17 nomor 3 itu. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Bukan aku satu-satunya Allah yang benar, kata Yesus. Gak ada gitu Yesus ngomong. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Bukan Yesus Kristus yang mengutus. Jangan dibolak-balik lah. Jadi bedakan utusan dengan pengutus. Nah, jadi itu adalah jawaban saya ya Ibu. Silakan ditanggapi. Sekalian saya cari ayat yang saya ajukan. Ya, jadi itu ya jelas ya, tidak ada ya mengatakan ya bahwa tanpa Muhammad ya, kalian bisa menjadi Muslim. Itu artinya ya Bapak nggak bisa kasih ya keterangan yang betul-betul ya. Bisakah Bapak tinggal mengatakan tidak atau iya gitu ya, tetapi kan tidak muter-muter. Nah, di dalam Wahyu 4 ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji, pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia ya, bukan kepada Dia tetapi kepada rasulnya, tidak ada ya. Puji-pujian itu hanyalah diberikan oleh manusia dan malaikat pun memuji-muji, menyanyi-nyanyi kepada Dia. Tidak ada satupun ya ajaran di muka bumi. Tuhan bahkan memuji-muji Nabi, bahkan segala tentara langit, segala kehidupan makhluk hidup di bumi ya. Bahkan Nabi Muhammad telah mengkonfirmasikan bahwa batu-batu itu memuji-muji Dia ya. Walaupun Nabi Muhammad mengatakan jangan memuji aku secara berlebihan, tetapi ini kontradiksi ya kan. Kontradiksi kenapa? Karena ternyata Allahnya sendiri memuji Dia gitu kan, sampai seperti itu, dan memberikan hak khusus kepada yang namanya utusan gitu kan. Memberikan hak khusus, bahkan penghormatan, harta rampasan perang yang diberikan oleh Tuhan ya, karena Dialah pemberi kemenangan itu balik kepada rasulnya juga gitu ya kan.
Ya, jadi Bapak nggak bisa unjukkan kepada saya. Nah, adapun di dalam Wahyu 4 ayat 9 saya bacakan ya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan syukur hanya kepada Dia, ya kan? Syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta, ya. Jadi segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanyalah bagi Dia yang duduk di atas tahta, ya. Seorang utusan, seorang bawahan, seorang hamba tidak berhak dipuji-puji oleh Tuhannya, ya. Bahkan sebetulnya itu sholawat Nabi itu, ya, kalau saya baca nih, ya, yang aslinya sih bukan begitu, ya. Sholawat Nabi itu, ya, saya mau baca, ya, itu bukan memuji, tetapi ya saya nggak tahu kenapa diterjemahkan menjadi memuji, ya. Tengoklah malaikat dan Nabi malaikat dan Tuhan dan malaikat berdoa kepada Nabi, itu sebetulnya begitu. Yusaluna gitu kan, bukannya itu, tetapi ya kalaupun kalian menjadikan sebagai puji-pujian, itu pun tidak boleh terjadi gitu kan, karena segenap bala tentara Allah, segenap manusia di bumi, segenap yang bernapas memuji-muji Nabi. Siapakah utusan yang begitu hebatnya ini gitu kan? Bolehkah saya mengatakan dia sama dengan Bapa gitu kan, dengan Allah? Atau pertanyaan saya, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan ayat, ya, menurunkan ayat yang mengatakan, dan aku memberikan kemuliaanku kepada rasulku, ya. Karena di tempat kami, Tuhan kami mengatakan, aku tidak pernah memberikan kemuliaanku kepada siapapun. Nah, itu dia, ya, itu kemuliaan loh, puji-pujian itu tidak pernah diberikan. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tetapi ini terjadi di tempat Bapak. Di dalam Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim diriwayatkan dari Zabir bin Samurai bahwa Rasulullah, ia bersabda, sungguh aku mengenal bebatuan di Mekah yang dulu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul. Sungguh aku mengenali mereka, ya, mengenalinya sekarang, ya. Jadi batu pun memuji-muji, ya kan? Ya, kalau di tempat kami Raja Daud memuji, ya, segenap alam, segenap itu memuji dia. Nah, itu bagaimana mungkin ini tidak setara, Pak? Coba jawab saya, ya. Apakah, pertanyaan saya, apakah seorang utusan dia berkuasa memberikan ketetapan ilahi, memutuskan, ya, lalu apakah seorang utusan dia layak dipuji oleh segenap bala tentara bumi, gitu kan? Apakah hanya seorang utusan Anda tidak bisa masuk ke dalam satu ritual keagamaan yang mulia tanpa mengajak nama Nabi itu ke dalam bagiannya, gitu kan? Apakah seorang utusan, ya, dia berhak menerima segala harta kemuliaan, kejayaan, ketuhanan, harta rampasan untuk perang itu untuk dirinya? Apakah seorang utusan dia juga, ya, berhak menerima keistimewaan? Bahkan Allah menentang hukumnya sendiri, gitu kan? Ketika dia menetapkan bahwa poligami hanya 4 orang, tetapi Nabi tidak mendapatkan kesempitan untuk itu, ya kan? Bahkan banyak lagi ketetapan yang Allah berikan untuk umat, tetapi tidak diberikan kepada Nabi. Nabi boleh melanggarnya. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Nah, sekarang saya mau mana ayatnya di mana, ya, Elohim menerima rampasan perang? Mana itu? Ya, silakan. Ya, ayatnya saya minta ayatnya. Saya mau bahas itu. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih Ibu ayatnya, tenang aja. Tapi Ibu tolong jelaskan ya apa yang saya minta gitu. Sebentar, saya tanggapi dulu. Tahu. Semuanya udah kok. Tadi Ibu bilang apakah ada ayatnya kemuliaan Allah itu diberikan kepada rasul-rasulnya. Allah itu adalah maha mulia, Ibu, ya. Kemuliaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus rasul-rasulnya juga mempunyai kemuliaan di sisi manusia daripada manusia lainnya. Nah, terus Ibu juga mengatakan, apakah Rasulullah itu tanpa mengimani Rasulullah lalu kita bisa menjadi muslim? Itu sudah saya jawab sebenarnya. Kalau Rasulullah tidak ada, ya Ibu, tidak ada dong agama Islam, karena Rasulullah membawa Islam. Gimana sih logika Ibu? Aneh-aneh aja gitu. Kita muslim, Islam itu dibawa oleh Rasulullah, agama itu. Kalau beliau tidak ada, tidak mungkin ada Islam, kan gitu logikanya.
gimana ada Islam kalau tidak ada Rasulullah? Gitu lagi balik pertanyaannya ya Ibu. Terus memuji dengan mulia itu beda Ibu. Ibu kayaknya harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu dah. Coba Ibu buka di KBBI. Puji-pujian memuji apakah sama dengan mulia? Beda Ibu. Jadi belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah, terus di bagian Ibu minta gitu. Oke, saya share screen aja, Pak. Ayatnya mana ya? Coba saya ke bilangan 31, 35. Nah, Ibu. Di sini dari nomor 31 ya Ibu. Coba kalau kita lihat nomor 31-nya. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, kepada Musa. Ini Tuhan memerintahkan kepada Musa. Adapun rampasan. Nah, ini rampasan ya Ibu ya. Yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Artinya perempuan perawan itu Tuhan Ibu minta jatah juga gitu loh. Nah, jadi di sini jelas ya Ibu ya. Jadi upeti bagi Tuhan apa aja yang di atas tadi. Nah, sampai ke bawahnya semuanya itu harta rampasan perang semuanya. Termasuk perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Jadi dijelaskan ini ngapain Tuhannya Ibu minta harta rampasan perang tapi nyisain yang perawan gitu. Yang janda kasihan kali Ibu. Kalau Ibu jadi janda udah dibunuh pada zaman itu berarti. Kan gitu. Terus si logika yang kedua Ibu. Gimana ini cara ngetes perawannya Ibu? Apakah ada alat pengetes perawan dulu? Kalau saya hidup di zaman itu, waduh, saya mau ngetes juga kalau gitu Ibu. Aneh-aneh aja kitab Ibu ini. Gimana cara ngetes perawannya coba? Nah, jadi seperti itu Ibu. Apa yang saya katakan tadi sudah saya bantah semuanya. Lalu Ibu mau keluarkan hujah apa gitu terhadap Islam? Sudah ada di hadis yang saya katakan bahwa Rasulullah itu mengaku sebagai hamba. Kami sebagai umat Islam Ibu ya, nih saya kasih ayat lagi satu biar Ibu paham gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan para nabi. Ayat 258 dah. Nah, Al-Baqarah 278. 285. Kebalik saya. Di sini ada tertulis gini Ibu. Nah, ini 285. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak membeda-bedakan rasul. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sama dengan rasul-rasul utusan sebelumnya. Ya. Tetapi perbedaannya apa? Rasul-rasul sebelumnya itu diutus untuk sebuah kaum. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam Quran surah Al-Anbiya. Nah, saya keluarkan aja ayat-ayat semuanya gitu ya Ibu ya. Di situ ayat berapa ya? Coba ayat bukan 91 kayaknya. Bukan. Rasulullah diutus untuk semesta alam. Artinya Rasulullah itu nabi yang global. Hanya itu perbedaannya. Tapi balik lagi ke Al-Quran surah Al-Baqarah tadi. Ayat 285. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Jadi semua nabi itu sama. Manusia biasa Ibu. Manusia pilihan. Dari manusia-manusia yang lainnya. Jadi mereka hanya menyampaikan firman. Yang menyampaikan firman itu bukanlah penguasa gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkuasa menetapkan suatu ketetapan, tetapi ketetapan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bunyinya wa ati'ullah, Allah duluan gitu yang mengeluarkan penetapan. Wa ati'ur Rasul, berbeda lagi.
Nah, wa atiur rasul, taatilah apa yang diperintahkan Allah melalui rasulnya. Jadi ini adalah dua oknum yang berbeda. Hal ini sebenarnya sudah saya bahas dengan Edis TV ya Ibu ya. Yang mana Edis itu saya ajarin alif bata kemarin. Itu pun salah gitu. Kasian kali Edis itu. Nah, ayat yang dibawa juga sama. Juga dijelaskan dengan Edis. Kalau Edis memaksa bahwa Allah sama dengan Nabi Muhammad menurut Quran surah An-Nisa ayat 59, kenapa Edis itu tidak menyembah Bapak Jokowi sekarang? Karena di situ ada 3 oknum yang disebutkan. Nah, kalau Ibu juga maksa, coba Ibu sekarang sembah Bapak Jokowi. Oke Ibu, sekarang silahkan Ibu jelaskan itu buat apa Tuhan Ibu minta wanita perawan gitu ya. Terus bagaimana cara ngetes keperawanannya? Silakan dijelaskan secara logika itu. Ya, memang Pak Yusuf ini otaknya cuma mikirnya gitu-gituan doang ya. Ngapain sih kamu? Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa Tuhan itu perlu yang begitu-gitu ya? Bahkan di sorga kami orang itu tidak kawin dan mengawinkan. Mari kita buka lagi di bilangan 31. Tolong dibuka ayat 15, 16, 17-nya. Tolong dibuka bilangan tadi ya, bilangan 31. Ya, tolong dibuka, kita baca. Ini jawabannya ya, jawaban atas kesesatan dari Pak Yusuf yang pikirannya cuma selangkangan, ya itu kan. Nah, ini dia ya. Ayat 15 saya bacakan ya. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bilyam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, ya, sehingga turun ke atas di antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga setiap perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Itu konteksnya adalah sebelumnya para perempuan-perempuan yang bersetubuh itu merekalah yang mengajak bangsa Israel itu menyembah berhala di dalam hal atas ajakan Bilyam. Kamu baca sebelumnya. Makanya yang perempuan-perempuan muda yang belum pernah bersetubuh mereka nggak bersalah. Masa dibunuh juga gitu loh. Ya, ini masalahnya konteksnya latar belakangnya seperti itu. Ya, nggak ada urusannya Tuhan mau memakai itu perempuan. Bahkan kamu dengan kotornya pikiran kamu mengatakan bagaimana cara mengetes kegadisannya. Kamu gila kali ya, masa bisa begitu? Ya, ini adalah kenapa wanita-wanita muda itu tidak dibunuh karena mereka belum bersetubuh, karena semua perempuan-perempuan yang bersetubuh itu mereka melakukan persundalan menyembah berhala di Peor. Itu masalahnya, bukan Tuhan kepingin gituan seperti di sorgamu. Ya beda lah, nggak kayak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya mau kasih tahu di dalam Yohanes 17 ayat 3, utusan dengan pengutus buat Yesus itu sama ya. Karena apa? Karena dua-duanya pemberi hidup yang kekal. Justru kamu sendiri telah menunjukkan kepada saya hanya satu-satunya Yesuslah yang berani mengatakan bahwa dialah pemberi ketetapan itu. Dia adalah utusan dan dia boleh memberikan ketetapan itu. Lalu dia menunjukkannya ya ketika dia mengatakan dan hukum yang kedua adalah ya kasihilah sesamamu manusia. Dia pemberi ketetapan ya kan. Lalu Yesus ya dia adalah utusan yang memiliki hak sebagai Tuhan. Apa? Karena kehormatan, hormat dan pujian itu hanya dipersembahkan kepada Bapa. Pujian atau kemuliaan itu hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus. Tetapi Nabi Muhammad pun memiliki pujian, hormat dan kejayaan itu seperti Tuhannya, seperti yang kalian lakukan sekarang ini gitu. Apapun cara kalian untuk mengelak, tetapi kalian mempraktekkannya gitu kan. Kalian praktekkan itu ya. Mana bisa kalian memuji-muji satu hari siang malam. Bahkan di dalam Lukas 6 ayat 26 saya buka ya. Di situ dikatakan ya sebentar ya. Ya, Lukas sebentar. Saya buka dulu ya. Ya, dimatikan dulu saya punya itu, dimatikan dulu. Lukas, ya sebentar nih dia ya. Lukas 6 ayat 26. Yesus dengan lantang menunjukkan yang seperti ini. 6 ayat 26.
celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nah, itu dia ya. Jadi kalau ketika ada satu nabi yang begitu dikultuskan, bahkan tadi saya sudah kasih ayatnya di dalam di dalam sunnah Muslim ya, dikatakan gini ya, bebatuan mengucapkan salam kepada Rasulullah, gitu kan? Dikatakan begini ya, diriwayatkan itu dalam sunnah Muslim 5939. Bahkan batu pun memuji. Nah, ini sudah diindikasikan ya. Lalu Yesus menyetarakan dirinya dengan Bapa, lalu dia berhak mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena apa? Karena kata Pak Yusuf mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Memang betul sekali ya. Tetapi bahkan sudah dinubuatkan ya, ketika Tuhan itu bisa dilihat, ketika Nabi Musa, ketika bangsa Israel, ketika kedatangan Tuhan, ketika orang melihat Elohim itu menampakkan diri kepada mereka, banyak yang pada mati. Lalu di dalam Keluaran 20 itu ya, dikatakan bahwa mereka meminta kepada Musa, tolonglah supaya Tuhan itu jangan datang kepada kami, nanti kami mati ya. Kalau ketika dia datang kami mati ya, tolonglah yang datang itu hanyalah seorang nabi saja. Tetapi Musa mengatakan, oh tidak ya, Tuhan tetap akan datang. Tetapi Tuhan Elohim memenuhi permintaan mereka. Tercatat di dalam Ulangan 18 ya, jelas di situ dikatakan. Ini ayat luar biasa sekali, menunjukkan kepada kamu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati, sesuai dengan permintaan bangsa Israel itu ya. Lalu di dalam Ulangan 18 ayat 16-nya, tepat seperti yang kalian minta dahulu dalam perkumpulan raya dengan berkata, api yang besar ini tidak mau aku melihatnya ya, dan suara itu tidak mau aku melihatnya, nanti kami mati ya. Lalu Elohim mengatakan, apa yang dikatakan mereka itu baik, seorang nabi akan kubangkitkan bagimu. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang menampakkan diri, Elohim yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Oleh sebab itu Yesus, segala perkataan Yesus, barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa, barang siapa telah menuruti perintahku telah menuruti perintah Bapa, barang siapa taat kepadaku telah taat kepada Bapa. Nabi Muhammad tidak layak mengatakan seperti ini. Bahkan saya membaca bahwa Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia akan mensafaati. Nah, ini tugas syafaat pun adalah tugas Tuhan loh, bener loh. Tugas syafaat itu adalah tugas Tuhan ya. Yesus itu dia adalah perantara, dialah Al-Masih, Isa Al-Masih anak Allah itu. Hanya orang yang tidak berdosa yang boleh mensyafaati. Hanya orang yang berasal daripada Tuhan itu sendiri yang menjadi pensyafaat gitu loh. Ya, tetapi di dalam Al-Qur'an menurut perdebatan saya dengan Nandar bahwa Muhammad memberikan syafaat ya. Bolehkah saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya dia sama dengan Tuhan gitu ya? Silakan jawab saya. Tinggal 2 menit waktu saya, silakan Pak. Ya, Oke, Ibu, terima kasih. Ini waktu saya gitu ya, Ibu. Ya. Jangan kejang-kejang, Ibu. Ibu, untuk masalah syafaat saya jawab dulu ya. Masalah syafaat wajar dong kalau utusan itu memberi syafaat kepada kaum yang diutusnya gitu. Nah, itu adalah hal wajar, hak istimewa yang diberikan Allah terhadap para rasulnya. Nggak ada masalah itu. Dikatakan Yesus pun juga membawa pengikut-pengikutnya kan. Siapa yang mempercayai dia akan ke surga. Kan kayak gitu Yesus mengatakan. Umat muslim itu dijamin juga, Ibu, untuk masuk jannah gitu. Apa ayatnya? Di situ ada di dalam sebuah hadis Rasulullah menjamin keselamatan. Kullu umatin yadkhulunal jannah illa man aba. Kan beres gitu, Ibu. Syafaat itu diberikan kepada nabi-nabi yang diutus kepada kaumnya gitu. Dan Rasulullah pun itu jelas berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu bersumpah atas nama Allah, Ibu. Kami pun bersumpah atas nama Allah mengikuti suri tauladannya Rasulullah. Nggak ada orang-orang bersumpah atas nama Rasulullah. Ada sebagian ulama mengatakan itu adalah syirik ya, Ibu ya. Sekarang saya mau bahas lagi, Ibu. Saya puter aja udah Ibu ini. Ibu, coba di sini Ibu mengatakan wanita perawan tadi itu yang sudah tidak perawan karena melakukan sundal. Ini gimana bisa, Ibu? Ya siapa tahu dia tidak perawan, itu sudah menikah. Kan kayak gitu, Ibu.
Coba Ibu baca ya, di dalam 16-17-nya, di bilangan 1 ini. Nah, di sini ada, di 17 ini, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Ya, yang mana di situ laki-laki harus dibunuh. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah dibunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Ini kenapa ada ketimpangan seperti itu, Ibu? Padahal kalau anak-anak ya juga kalau kita lihat itu dia tidak berdosa gitu, Ibu. Lah kenapa perempuan perawan aja yang disisakan gitu, Ibu? Ada apa dengan Tuhan, Ibu? Yang mesum itu bukan pikiran saya, tapi saya membaca di kitab Ibu. Apakah error gitu penulis kitab ini otaknya Ibu? Apakah pikirannya yang mesum gitu? Jadi seperti itu, Ibu. Gimana sih Ibu ini kok malah menuduh saya yang pikiran otak mesum gitu? Kitab Ibu yang bikin saya jadi piktor gitu. Waduh, bahaya juga ini kalau kitab dibaca anak-anak, Ibu. Sekarang saya minta Ibu jelaskan secara logika gitu. Kenapa perempuan ini yang perawan disisakan? Terus bagaimana mengetahui keperawanan perempuan tersebut? Siapa tahu dia udah punya suami. Siapa tahu dia belum bersunda. Lalu gimana cara mengetahui dia perawan? Ini adalah kitab yang gak masuk akal gitu, Ibu. Nah, tes dulu keperawanannya ya Bang Fahmi ya. Gimana cara tesnya? Ya itu yang saya tanyakan kepada Ibu Uti. Sekarang hujah Ibu Uti patah semua gitu. Jadi Ibu Uti sudah paham ya bahwa Rasulullah sendiri dia tidak ada menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau kita lihat pun eksistensi mereka berbeda. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dia tidak ada sama dengan sesuatu apapun gitu. Terus salah satu sifatnya mukhallafatul lil hawadits. Dia itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Nabi Muhammad itu manusia, sama seperti Yesus. Udah pasti jelas berbeda dengan Tuhan Maha Pencipta. Begitu loh, Ibu. Mudah kali memahami konsep ketuhanan di dalam agama Islam itu. Cuma Ibu aja gitu yang pusing sendiri cara memahaminya. Jadi perdebatan ini atau diskusi ini silakan Ibu review sama Sopiatul yang Ibu minta tadi. Kalau perlu Sopiatulnya suruh masuk ke sini. Debat sama saya langsung. Gitu. Edis sudah saya ajarin itu abatasa. Hal ini juga sudah saya paparkan ke Edis Sidabutar. Akhirnya dia mutar-mutar gitu. Jadi seperti itu Ibu tanggapan saya. Silakan timernya dibuka. Saya mau lihat tanggapan akhir dari Ibu Uti. Silakan. Ya, jelas ya. Jadi walaupun pembelaan dari Pak Yusuf tidak bisa mengatakan kepada saya. Pak Yusuf hanya mengatakan kalau tidak ada Muhammad bagaimana bisa ada Islam, karena yang menyampaikannya adalah Islam. Nah, itu dia satu paket. Pertanyaan saya, tidak mampukah Allahmu ya membuat Islam tanpa Muhammad? Ya, kalau pernyataanmu begitu ya. Lalu kamu mengatakan tadi kalau tidak ada Muhammad, tidak ada Islam. Lalu pertanyaan saya, apakah Allah kamu tidak mampu untuk membuat Islam tanpa Muhammad? Ya kan, sedangkan dia mengklaim bahwa nabi-nabi yang dulu itu adalah dia juga yang mengutusnya. Nah, itu dia ya. Jadi itu dia ya. Lalu kamu mengatakan bahwa apalagi tadi ya, bahwa Nabi Muhammad hanyalah penyampai berita gitu kan, hanyalah utusan. Nah, sekarang kamu nggak jawab pertanyaan saya. Utusan mana yang menetapkan hukum-hukum Tuhan, segala kekuasaan langit bumi ini dialah menetapkan tadi di dalam Al-Ahzab 83 kalau nggak salah ya. Apa tadi? Yaitu yang menetapkan hukum-hukum Tuhan. Utusan mana yang mendapatkan perlakuan khusus ya, ketika orang lain dianggap berdosa tetapi dia tidak gitu kan. Utusan mana yang bahkan dipuji-puji oleh malaikat seantero jagat, bahkan sehari bisa berapa kali harus memuji dia gitu kan. Nah, bahkan dipuji-puji oleh Allah sendiri. Utusan mana yang katanya sholat kepada dia bahkan akan dikembalikan mendapat pahala 10 kali lipat. Utusan mana yang seperti itu gitu kan. Utusan mana ya, sekali lagi, utusan mana yang memiliki harta rampasan gitu kan. Utusan mana yang memiliki kemuliaan Tuhannya itu setara dengan dirinya. Utusan yang seperti apa, bahkan dikatakan batu-batu pun memuji dia gitu. Utusan seperti apa? Utusan yang seperti Tuhan saya? Oh tidak ini ya. Utusan yang seperti apa? Seperti itu. Nah, lalu dikatakan bahkan dia memberikan syafaat. Yang tidak diketahui oleh orang muslim adalah ya, syafaat itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak mati gitu kan.
Syafaat itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang suci kudus, gitu kan. Syafaat itu hanya boleh dilakukan oleh perantara, yaitu Allah itu sendiri. Ya, ini sebetulnya hanyalah ada pada kategori atau konteksnya Allah Tritunggal. Karena Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sebelum kalian menggadang-gadangkan syafaat-syafaat, telah dikatakan ya di dalam Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai Imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, itu dia ya. Itu dia. Nah, sekarang closing. Silakan. Belum. Saya ada. Itu masih ada 49 detik buat Bang Yusuf ya. Silakan habisin aja dulu. Oke. Pertama Ibu Uti, Quran Surah Al-Ahzab itu Ibu perlu pahami ayat sebelum dan sesudahnya gitu ya. Yang menetapkan di situ adalah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, bukan nabi yang mengeluarkan ketetapan. Jadi seperti itu Ibu. Terus Ibu ada PR, apa yang saya sampaikan, bagaimana cara ngetes perawannya, terus ngapain Tuhan Ibu minta wanita perawan, itu Ibu tidak ada menjelaskan gitu. Nah, terus tadi juga saya sudah bukakan ayat Al-Quran di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 132. Muslim itu apa sih? Muslim itu artinya orang yang berserah diri. Jadi Muslim ini sudah ada ketika Tauhid itu diajarkan Nabi Ibrahim. Ya Ibu ya, bukan hanya karena adanya Nabi Muhammad. Muslim itu adalah berserah diri dan kepada anak-anaknya Nabi Ibrahim juga berwasiat menjadi Muslim. Oke, waktunya habis Bang Yusuf. Untuk closing nanti ini dulu waktunya disetting dulu 5 menit. 5 menit. Bu Uti 5 menit, Bang Yusuf 5 menit. Ya, lanjut aja Bentar, closing. ya. Lanjut aja closing, Pak itu. Ya, sebentar Bu Uti lagi disetting dulu waktunya. Ya, ambil kesimpulan aja. Closing kesimpulan dan caw-caw ya. Jangan tambah lagi termin, kesimpulan aja. Lalu caw-caw gitu. Jangan kasih masalah baru yang tak bisa dijawab gitu. Oke? Sebentar. Oke, silakan waktu dimulai Bu Uti untuk closing statement. Oke, caw-caw cincau ini. Oke. Iya, Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Ya, saya duluan ya Ibu. Iya, Apa? Ya, Pak Yusuf. Iya. Kesimpulan. Biar, videonya nggak dipotong Ibu Uti. Kalau Iya, saya males soalnya kalau udah di belakang kasih termin baru yang saya nggak bisa jawab, mendingan saya matiin. Ngapain nggak bisa jawab? Dikiranya sayanya nggak bisa jawab, padahal kan itu kan dia kasih itu lagi. Jangan kasih itu baru, jangan kasih termin baru untuk supaya harus dijawab. Jangan. Kesimpulan aja Pak. Silakan Bang Yusuf. Silakan. Oke, kesimpulan diskusi hari ini ya Ibu ya, semua yang dituduhkan oleh Ibu Uti itu sudah saya jawab semua. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Nah, semua nabi itu tidaklah berbeda gitu. Dan apa yang saya sampaikan di dalam Quran Surah An-Nisa tadi, tolong Ibu pelajari bahwa di situ pemegang kekuasaan juga harus ditaati. Andai kan Ibu memaksakan, mohon maaf ini siapa ini yang Hidayah, tolong di mute dulu. Nah, kalau Ibu memaksakan semua itu adalah oknum yang sama, maka Ibu harus sembah Pak Jokowi sekarang gitu. Kalau itu adalah hal yang sama. Dan saya paham kenapa Ibu membawa tema ini agar menyamakan doktrin Kristen terhadap Islam. Padahal ini adalah konsep yang berbeda ya gitu ya Ibu ya. Kemuliaan hanya bagi Allah, kebenaran hanya bagi Allah. Shadaqallahul Azim. Nggak ada namanya Sodako Muhammadul Ajib, gak ada kayak gitu Ibu kami mengucapkan. Jadi kebenaran itu datangnya dari Allah. Nah, jadi Ibu harus paham itu, bedakan dari konsep ketuhanan di dalam agama Islam. Itu sudahlah sangat berbeda. Sifat-sifat Allah bagaimana, jadi dipahami cara mentauhidkan Allah gimana. Kok nggak jalan sih? Itunya udah 5 menit diam aja tuh. Itu di bawah Ibu, ketukar itu nomor anunya. Oh, ya udah. Coba di ini ketutup. Oh iya. Jadi apa yang saya katakan dan apa yang kita diskusikan, saya berharap kepada Ibu sama teman-teman Kristen itu untuk dipelajari gitu. Nah, berbeda dengan konsep Ibu yang mengatakan utusan dengan yang diutus itu adalah sama melalui firman-Nya. Firman itu sebagaimana di dalam Yohanes 17 nomor 8 tadi, Yesus pun menerima firman. Jadi tidak bisa dikatakan yang menerima firman adalah yang berfirman gitu ya Ibu ya. Nah,
Terus PR untuk ibu sampai hari ini lagi. Sampai sekarang saya masih menunggu-nunggu penjelasan tentang perawan tadi, Ibu. Ini yang bikin saya heran terhadap Ibu. Bagaimana caranya mengatas keperawanan? Karena itu ada di kitab Ibu. Semua di kitab itu harus sesuai dengan akal logika kita. Apakah saat itu ada alat pengatas keperawanan, Ibu? Atau dicoba laki-laki dulu satu persatu? Wah, ini perawan. Nah, padahal yang tidak perawan haruslah dibunuh. Habis dites lalu langsung dibunuh gitu. Apakah begitu? Dan buat apa Tuhannya ibu minta jatah perawan? Ini aneh kali gitu, Ibu. Bukan saya yang mesum, tapi kitab ibu yang mesum gitu, bikin otak traveling membacanya. Nah, itu PR bagi ibu gitu. Jadi ingat, dan di sini saya sudah paparkan kepada ibu bahwa apa yang ibu katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah manusia biasa. Yang perlu kita ambil contoh teladannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya dia itu diutus dan ada suri tauladan yang baik dari beliau. Jadi seperti itu, Ibu. Bagaimana mungkin Tuhan yang turun langsung ke muka bumi? Buat apa dia? Gak perlu Tuhan turun ke muka bumi, dia cukup mengutus gitu. Tuhan kurang kerjaan aja sampai turun ke bumi, gak ada kuasanya. Nanti seperti itu, ya bingung lah saya dengan konsep ketuhanan ibu gitu. Aku tambahin closingnya mau nggak, Aki Yusuf? Apa ini? Tidak. No. Ntar aja. Si Kores penasaran dia. Silakan nanti Bang Kores sama Ibu kalau mau dilanjut. Tahan penasaranmu, tahan. Yang jelas, saya tagih kepada ibu, bukan saya bikin masalah baru, tapi cara mengetes keperawanan itu bagaimana dan seperti apa cara tesnya. Terus, buat apa Tuhan ibu minta wanita perawan? Ini ada tanda kutip pertanyaan saya, bukan saya yang mesum, tapi kitab ibulah yang mesum. Jadi seperti itu closing statement dari saya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Nah, dia maha kuasa lagi maha mengetahui. Jadi seperti itu ya Ibu, jika saya ada kesalahan di dalam penyampaian saya atau kata-kata yang kurang enak, apa yang Ibu dengar, saya mohon maaf gitu. Dan teman-teman yang di live chat juga saya minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dari saya serahkan untuk closing statementnya ke Ibu Uti. Oke, terima kasih banyak Ahli Yusuf. Barakallahu fikum. Silakan dilanjut, ya, Ibu. Saya menjawab lalu saya closing dan mengambil kesimpulan ya dari semua. Dulu, ya, pindah. Saya menjawab lalu saya akan closing dengan mengambil kesimpulan. Ya, pertanyaannya, untuk apa minta perawan? Anda saya bilang tidak membaca konteksnya, tidak membaca satu pasal. Pikiran Anda memang selangkangan melulu, selangkangan gitu kan, karena untuk itulah Anda beriman untuk mengejar selangkangan. Maaf kalau agak kasar ya, tetapi memang begitu ya, karena di dalam ayat selanjutnya bisa dikatakan perempuan perawan itu dipekerjakan sebagai orang yang melayani bait Allah. Oke, itu sekali lagi ya, dipakai perempuan itu untuk melayani bait Allah, bukan untuk dipakai ya. Apalagi kamu mengatakan Tuhan mau pakai perawan, gila lo gitu kan, gila tuh pikiran ya. Lalu kamu mengatakan bagaimana caranya mengetes perawan? Telah saya kasih tahu ya, bangsa Israel itu mereka hanyalah komunitas dan telah ditetapkan oleh Elohim ya. Elohim bukan dengan Musa yang menetapkan ya, bahwa anak-anak itu di bawah akil balik itu mereka ada dalam pengawasan orang tua. Yang kedapatan berzinah yang tidak perawan, mereka dirajam, mereka dihukum mati. Jadi tidak ada yang tidak perawan pada saat itu. Jangan sama-samakan konteksnya dengan sekarang. Masih gadis sudah bisa ngamar, nggak ada begitu ya. Jadi sudah tahu mana yang perawan, mana yang tidak, itu sudah ketahuan, karena anak-anak itu masa gadis itu mereka di bawah pengawasan orang tuanya, dan kalau mereka berzina mereka itu kena hukum rajam. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam peristiwa Yesus itu perempuan itu dilempar pakai batu ya. Jadi nggak ada, dan itu pun hanya komunitas Musa ya. Jadi bisa dihitung berapa orang perawannya itu gitu kan. Nah seperti itu ya, jadi mereka tahu mana yang perawan dan mana yang tidak gitu.
Ya, lalu apalagi ya? Saya mau kasih tahu ya. Jadi ketika Yusuf mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak menyetarakan dirinya dengan Tuhan, Yusuf tidak bisa menjawab saya. Ya, ketika dikatakan tidak setara, tetapi semua kalian mempraktekkannya, tetapi menyangkalinya. Selalu saya sudah bilang tadi, mempraktekannya tetapi menyangkalinya. Sudah saya bilang ya, yang memberikan doa syafaat, yang memberikan syafaat kepada manusia itu hanyalah satu-satunya adalah anak Allah, dia yang kudus. Nah, saya bacakan ya. Dia haruslah yang kudus ya, dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi sebaliknya dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa ya, dia tidak berbuat dosa dan dia tidak mati gitu kan. Nah itu dialah itu satu-satunya pemberi syafaat itu adalah Yesus Kristus. Kenapa Yesus? Karena dia satu dengan Allah, dia keluar dengan Bapa dari Bapaknya, itu dia, itu konteksnya ya. Lalu Nabi Muhammad pun mengatakan dia pemberi syafaat, bahkan dikatakan kemarin saya lupa itu ayatnya ya, si Nandar bilang bahkan dia katakan dia memberikan syafaat kepada Isa, pret gitu kan. Jadi nggak mungkin itu ya. Nah ini dia. Lalu apalagi ya, Nabi Muhammad memberikan ketetapan, itu tidak bisa dijawab oleh Pak Yusuf ya. Nabi Muhammad menerima puji-pujian bahkan dari Tuhannya, ini tidak bisa disanggah sama sekali karena kalian mempraktekannya ya kan. Nabi Muhammad ya kan, Nabi Muhammad menerima segala keistimewaan dari Tuhan, bahkan bumi langit pun memuji-muji ya gitu kan. Nah itu seperti itu ya, itu tidak bisa kamu sanggah dari saya. Pernyataan saya di dalam Alkitab itu semua karena Yesus itu adalah Tuhan satu dengan Bapa, itu tidak bisa dipungkiri karena Yesus telah membuktikannya. Dia telah naik ke sorga dan dia satu-satunya yang akan datang di awan-awan itu, di langit-langit itu untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Anda sendiri ya. Dikatakan bahwa Isa akan datang walaupun dengan cara yang mengatakan membunuh babi-babi, atau bahkan kata Pak Dani akan berbakti atau sholat di gereja Damaskus, tetapi itu versi kalian, tetapi jelas yang akan datang di awan-awan adalah Yesus karena dia adalah Tuhan, dia satu dengan Bapaknya, hanya dia yang berhak berkata seperti itu. Barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa, barang siapa percaya padaku percaya pada Bapa, menuruti firmanku adalah firman Bapa juga. Nah itu dia. Tetapi Nabi Muhammad melakukan itu semua. Pertanyaan saya, PR saya untuk Pak Yusuf, apakah yang sebenarnya yang kalian sembah ini adalah Nabi Muhammad? Nah itu dia ya, karena dua-duanya sama. Kalian tidak bisa menjadi muslim kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak bisa ada Nabi Muhammad kalau tidak ada Allah. Masalahnya Allah tidak pernah ada pengejawantahnya, yang ada itu cuma Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah sebetulnya kalian itu menyembah Nabi Muhammad? Itu pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan jangan kejang-kejang ya. Silakan, terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, terima kasih banyak Bu Uti. Alhamdulillah diskusinya berjalan dengan lancarnya. Ini statement terakhir sangat menarik ya. Apakah umat muslim menyembah Nabi Muhammad? Saya pikir ini wajib dijawab oleh pihak muslim. Saya serahkan ke Bang Kores. Silakan Bang Kores. Ya sudah, yang lain dulu lah, nanti follow-up-nya lain. Ya, enggak, ini dijawab aja dulu, kita jawab aja. Ini harus dijawab. Silakan. Silakan, siapa yang mau jawab? Bang Kores atau Pak Bang Yusuf? Kan udah dijawab tadi waktu diskusi jalan. Ibu Utinya aja yang nggak ngerti. Ya nggak apa-apa. Waalaikum. Ada Kian Santan. Wah mantap nih Kian Santan suaranya. Tadi. Saya Pak Malik Bu. Oh iya Malik, mantap. Ya, baik, go ahead Malik. Dijawab Bang Yusuf. Khalifah Malik, go ahead, silakan. Iya, tadi udah dijelaskan cara membedakannya kan bagaimana gitu Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami dulu lah sifat-sifatnya seperti apa, ayat di Al-Qur'an bagaimana. Itu udah dijawab sebenarnya, apalagi ini kenapa Vergo kok jalan-jalan sendiri ini? Aduh, udah dimarahin juga sama Pak Oli. Itu pulang. Ini kan atas nama sendiri, nggak selalu harus atas nama grup lah. Kami juga punya ini, dia sendiri. Kalau grup ya grup, kalau sendiri ya sendiri. Kenapa harus Anda urus itu? Enggak, kemarin udah perjanjian sama FTC. Boleh aku nambah sedikit? Gua setiap masuk koreng donasi tuh aja. Dan bukannya lu disuruh dikeluarin sama Pak Oli. Kok masuk lagi? Putri, boleh aku nambah? Oh ya, silakan Ibu Rahma. Sebentar, itu masih dijawab dulu sama Bang Yusuf. Oh ya, silakan. Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau nambah ya. Kalau saya sudah di jalan diskusi udah ini. Ya, silakan Bu Rahma kalau mau nambahin. Nambah sedikit. Habis Bu Rahma aku nanya Akhi Kian Santang. Siap. Oke. Ini Bu Uti, kami Muslim tidak pernah menyembah Rasulullah Muhammad ya.
setiap kami sholat, kami menyembah Allah. Kami berdiri menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Kami tidak pernah menyebut kami berdoa kepada Allah. Jadi kami itu Muslim, kami menyembah kepada Allah, enggak menyembah Rasul ya. Ya, maaf Bu, boleh. Ya, boleh. Ibu Rahma, boleh saya mau nanya, Bu. Menyambut kita loh. Ya, Ibu Rahma, saya mau tanya. Sebentar. Sebentar, saya mau jawab Ibu Rahma sebentar, teman-teman. Selesai dulu. Ya, sebentar Bu. Sebentar aja 1 menit ya. Pertanyaannya supaya Ibu Rahma menjawab. Ngomong petik saja itu. Supaya Ibu menjawab ya. Apakah di dalam setiap Ibu sholat, Bu, sebentar Bu. Apakah di dalam setiap Ibu sholat, Ibu tidak ada menyebut nama Nabi Muhammad sedikit pun? Ya, itu aja. Selesai dulu Ibu. Ya, silakan. Aku selesai dulu ya. Dan itu ya, kami tidak pernah menyembah Rasulullah Muhammad. Kami tidak pernah. Kami berdoa hanya kepada Allah ya, Bu Uti ya. Dalam setiap sholat kami, wajib maupun sunnah, kami nggak pernah menyembah Rasul. Kami hanya menyembah Allah. Dan ingat, Anda sendiri yang kurasa aneh. Kan? Yesus kan menyuruh Anda berdoa kepada Bapa. Coba itu di kitabnya Ibu Uti itu Yesus menyuruh Bu Uti berdoa kepada Bapa. Gak pernah itu Yesus menyuruh Anda berdoa kepada dirinya kan? Ya kan? Enggak. Nah, kami berdoa Yesus kepada sendiri dia itu, dia minta. Enggak ada itu, coba itu kita. Boleh Ibu enggak tahu, pura-pura tahu atau tahu. Aku buka. Boleh enggak aku ada. buktikan. Aku buka ini. Enggak ada Ibu. Anda enggak pernah dia menyuruh berdoa kepada Bapa. Ini doa yang diajarkan Yesus ya. Aku buka ya, boleh ya? Boleh lah. Kita lihat. Artinya mana ya, aku buka ya. Dulu aku lihat. Kalau ibu enggak percaya emang ya, aku buka dulu doa yang diajarkan Yesus mengajarkan Bu Uti berdoa kepada Bapa. Enggak pernah diajarkan berdoa kepada dirinya sendiri tuh. Matius 68, Bu Rama. Matius 6, 9 sampai 13 itu. Yang dimana doanya tidak pernah terkabul. Minta kehidupan di bumi seperti di sorga. Cuma semua orang Kristen mati juga, nggak ada yang abadi. Matius berapa Bang Kores? 6. Matius 6 ayat nomor 9 sampai 13. Nih, ini dia suruh berdoa. Kamu dengar ya Bu Uti ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapak kami yang di surga. Nggak ada di sini Yesus Tuhan kami yang di surga. Bapak kami yang di surga. Kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan dan minum segala macam kan. Orang yang bersaksi pada kami kan tidak ada di sini disebut Yesus. Nggak ada disebut di sini. Hanya Yesus menganjurkan Bu Uti itu berdoa kepada Bapaknya di surga loh. Ya. Silakan, aku rasa begitu. Ya, saya jawab ya. Tapi Ibu nggak baca di dalam Matius 21, 22. Yesus dengan jelas mengatakan, apa saja yang kamu minta di dalam namaku, dalam doa dengan penuh, mana dia tanya? Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu minta dalam doa, dalam namaku, dan aku akan melakukannya. Satu lagi saya cari ayatnya ya. Jadi sekarang pun ini kami berdoa karena Yesus mengatakan ada saatnya di mana ketika kamu berdoa, aku tidak akan mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa. Nah itu ya. Sekarang kalau kami berdoa, kami langsung kepada Yesus, tidak memakai perantara lagi, Ibu. Yang Ibu kasih itu doa perantara kami kepada Allah. Ya, tetapi ya, apa saja yang kami minta ya, dalam namaku gitu kan. Itu Bu, kami berdoa kepada Yesus ya, kami berdoa. Bapa kami yang diam di dalam diri Yesus Kristus, itu doa kami. Bahkan tidak ada doa yang diterima. Bahkan tidak ada kamu sok tahu kamu orang ajaran saya, kamu siapa kamu? Matius 21 gua bacain sini. Oh, siapa kamu? Ya, apa saja yang kamu minta dalam namaku? Kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu bukan, ada lagi ayatnya lain nih, dalam namaku cari ya, dalam namaku. Ya, kami berdoa kepada Bapak Yesus. Iya, dibohongin Bu Rahma nih. Fred, iya nih Bu Rahma nih, dibohongin kamu ngebohongin saya. Ih, bohongi, malu. Ya, sorry ya, karena Yesus apa kata tadi dikatakan Imam Besar Agung. Kami memiliki Tuhan yang turut merasakan beban derita manusia, bukan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tahu bahwa tidak ada percabulan di sorga.
Masa Allah tidak tahu yang beginian? Cuma 3 hari. Emang itu ketebus semua dosa manusia dengan mati cuma 3 hari? Terlalu lembek itu penderitaan orang Yesus. Yang tidak tahu apa-apa, diajarin diam, duduk, mingkem, belajar, nanti pinter. Oke? Iya, penderitaan Yesus itu terlalu lembek. Mati cuma 3 hari. Orang-orang menderita. Nah, itu kan hanya pikiran sesatnya Kores yang tidak punya ilmu, tidak punya dasar. Gimana? Ya nanti itu tuh perlu dia, makanya duduk tenang, duduk tenang, belajar, dengerin, nanti kamu akan menerima kebenaran. Yesus berkata, jika kebenaran itu memerdekakan kamu, maka kamu akan betul-betul merdeka. Selubung yang ada di kepalamu itu telah diangkat. Ini manusia ada ratusan juta di bumi. Yesus mati cuma 3 hari. Yesus itu dia mati, dia turun ke dalam kerajaan maut ya. Dan Yesus sendiri mengatakan kepada mereka, Yesus mengatakan ya, barang siapa yang menolak peristiwa penyalipan itu, dia adalah iblis. Nah itu kan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu sehingga kalian tidak mau menerima ya karya kerja Allah. Buti nggak punya suami itu menderitanya berapa tahun? Itu kan itu asumsi di kau, dirimu ya. Buti emang cuma harian nggak punya suami, kan sering itu. Bukannya itu menderita? Pada hari yang ketiga sudah dibilang ya. Jadi itu kan menderita, Buti. Dia itu Yesus di dalam Yohanes 10 ya. Bapak bayangin begini Buti, kalau misalnya memang memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tak seorang pun sebentar, tak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Bahkan dalam satu hari dia mau bangkit lagi, suka dia. Barang satu hari dia mau bangkit lagi, suka dia, karena dia mati itu bukan karena dia tidak mampu, tetapi dialah satu-satunya yang berkuasa terhadap maut. Oke, kalau nggak mau dengar saya silent ya, selesai. Gini aja biar tertib. Gini aja biar tertib, kita kasih 30 menit. Ini mana tadi si Malik mana? Ya mau nggak Buti? Coba. Aku pengen nunjukin ini Tuhan Bapa ini nggak niat nebus dosa manusia, karena ngirim anaknya cuma mati 3 hari, itu juga nggak tega, dibangkitin lagi. Jangan takut akan kebenaran Buti. Kalau Buti merasa benar. Ini ngapain ngomong teriak-teriak? Emang saya didengar. Sini ngomong dia sendiri punya itu. Bukan yang mau bertanya. Mana gimana saya ngomong sendiri, dia ngomong sendiri, siapa yang mau dengar? Capek. Orang-orang nggak denger kok. Kita kasih waktu 30 menit. Ya capek sayanya nanti besok. Ayo saya tantang Kores. Tomorrow I will challenge you. Enggak usah. Ini sekarang aja 10 menit kelar. Enggak lah, saya punya waktu. Saya punya banyak urusan. Ya udah, silakan Buti 5 menit. Enggak. Ya coba Buti 5 menit coba. Nyambung nanti kamu itu enggak. Pokoknya besok saya hanya mau dalam dialog. Besok lama lagi. Ya udah aku ngomong sendiri aja sekarang. Ya, itu kalau misalnya memang ya udah kalau ngomong sendiri ngomongin agama orang lain saya pamit. Bakal itu benar. Ya, teman-teman saya pamit ya. Hidup lagi. Pamit ya. Bye-bye.